Shalom, perkenalkan nama saya Murni Aura Olivia Sariwangi dari kelas 19 7A06 dengan NIM 192111234. Nah, topik kali ini yang saya ambil adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama, yaitu dengan ikut serta membantu membersihkan rumah ibadah di Masjid Darussalam Perumnas Klender, Jakarta Timur. Nah, alasan saya memilih topik ini adalah karena kita itu kan sebagai umat yang beragama di Indonesia ya, pasti sudah harus dong menjaga toleransi antar agama. Nah, jika diartikan secara umum juga, manusia itu kan adalah makhluk sosial, di mana kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada sila pertama juga di Pancasila berbunyi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pada dasarnya itu memuat pengakuan bahwa Tuhan itu adalah sebagai sang pencipta. Nah, nilai dasar ketuhanan dalam Pancasila juga menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan juga manusia itu berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan yang ada di muka bumi ini. Terus juga kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, terus juga bekerja sama dalam mencapai tujuan yang bersama. Nah, seperti juga tertulis di Alkitab pada Mazmur nih, pasal 133 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara itu diam bersama dan juga hidup rukun. Nah, untuk menciptakan antar umat beragama juga sama umat harus saling memiliki toleransi yang tinggi. Nah, artinya apa sih toleransi yang tinggi itu? Nah, dalam secara etimologi toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu menahan diri, bersikap sabar, dan juga bisa menghargai orang lain. Sedangkan secara terminologi, toleransi itu sikap saling menghargai, saling menghormati, juga saling menghormati pendapat yang lain, sama pandangan, dan juga kepercayaan orang lain. Nah, terus dalam Alkitab juga tertulis toleransi, yaitu saling mengasihi sama tanpa memandang latar belakang, yaitu terdapat di Alkitab Markus pasal 12 ayat yang ke-31. Nah, juga dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa menciptakan kerukunan antar umat beragama itu adalah perintah dengan cara mengasihi dan juga menghargai sesama manusia. Nah, ketika kita menciptakan kerukunan, pasti kita bisa mendapatkan suatu manfaat dong dari adanya kerukunan yang kita jalani di kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaatnya itu apa sih? Nah, yang pertama itu manfaat dari kerukunan antaragama, toleransi antaragama itu, yaitu bisa menciptakan perdamaian. Nah, maksudnya menciptakan perdamaian itu apa? Nah, menciptakan perdamaian itu artinya kerukunan antar umat beragama Kristen membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan juga damai. Nah, karena adanya itu, konflik apapun bisa langsung terselesaikan kalau misalnya kita menciptakan kerukunan sama damai. Terus kita juga saling menghormati, ya kan? Jadi pasti mau apapun konflik pasti bakal terpecahkan masalahnya. Nah, yang kedua itu memberi kesaksian yang baik. Di sini maksudnya itu kerukunan menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih Tuhan Yesus Kristus kepada dunia. Jadi ketika umat Kristen atau umat antar beragama saling hidup rukun dan mengasihi, pasti kita akan mencerminkan bahwa Tuhan itu saling mengasihi kita. Jadi kita tidak akan ada perdebatan satu sama lain, tidak ada kericuhan gitu. Nah, jadi kita harus memberikan kesaksian baik juga buat agama yang lain tentang artinya saling mengasihi dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mendukung tumbuhnya toleransi. Nah, itu artinya kerukunan mendorong umat untuk saling menghormati perbedaan dalam tradisi, liturgi, ataupun cara beribadah, sehingga bisa memperkuat semangat toleransi dalam kehidupan kita yang beragama. Yang keempat, meningkatkan solidaritas sosial. Maksudnya apa sih? Jadi itu maksudnya dalam suasana rukun, umat Kristen itu dapat bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial seperti di gereja, di rumah, atau dimanapun. Nah, seperti juga kita bisa membantu sesama untuk mengatasi kemiskinan kalau kita meningkatkan solidaritas di manfaat yang keempat ini. Seperti juga kita bisa membantu memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana alam atau bencana apapun itu. Nah, yang kelima itu manfaatnya bisa menghindari perpecahan.
Jadi seperti yang saya bilang tadi di pertama kalau nggak salah ya. Jadi kalau kerukunan itu bisa menghindari perpecahan ataupun konflik apapun itu, mau di dalam gereja, di sekolah, di rumah, di lingkungan rumah atau dimanapun itulah. Pokoknya dengan adanya kerukunan pasti bisa menghindari perpecahan. Nah, manfaat yang keenam yaitu memajukan pembangunan masyarakat. Jadi kalau umat Kristen yang rukun, kita dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan masyarakat melalui kerjasama lintas denominasi, baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan yang lainnya lah pokoknya kalau kita rukun di umat masyarakat gitu loh. Terus yang ketujuh juga kita menguatkan iman dan juga spiritualitas. Jadi, hidup dalam kerukunan itu memungkinkan umat Kristen untuk saling mendukung dan membangun iman satu sama lain. Juga menciptakan komunitas yang kuat secara spiritual, seperti kita kayak sering ibadah bareng, kayak misalnya dari gereja sering kumpul ke rumah, itu kita bisa menguatkan iman dan spiritualitas. Nah, lalu di sini ajaran Tuhan Yesus pun juga terlihat seperti dalam Yohanes yang pasal 13 ayat 34 sampai 35. Menekankan pentingnya kasih sebagai dasar hubungan antar sesama manusia. Nah, dengan hidup rukun, umat Kristen dapat menjalankan panggilan ini dengan penuh makna. Nah, juga seperti yang ada dalam Alkitab Mazmur 34 ayat yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, dari ayat tersebut dapat mengajarkan kita untuk mencari perdamaian dengan bertoleransi dan mampu menghargai perbedaan yang ada tanpa harus kita menyudutkan satu dengan yang lain. Konflik dan perpecahan pun juga bukan hal yang asing dalam terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai akibat dari perbedaan cara berpikir, pendapat, hingga kesukaan, bisa menjadi alasan timbulnya sebuah konflik. Nah, bahkan perbedaan pendapat pun, perbedaan latar belakang pun seperti ekonomi, sosial, suku, ras, dan juga agama pun juga sangat berpotensi tinggi bisa dapat menyebabkan konflik hingga perpecahan yang ada. Nah, oleh sebab itu kita mengenal dan menerapkan toleransi dimanapun kita berada, tak terkecuali toleransi beragama, karena dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai agama hingga kepercayaan. Toleransi agama juga diperlukan untuk keharmonisan dan juga kerukunan terjaga dengan baik dan sehingga tidak mudah terjadi konflik dengan yang lain. Nah, dari itu maka kita harus selalu menciptakan kerukunan dan saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti kita membantu orang lain lah, seperti contohnya ya, meskipun kita berbeda agama, berbeda ras, suku yang seperti saya bilang tadi. Pokoknya kita itu harus bisa saling menjaga kerukunan. Dan kalau bisa kita harus saling membantu juga. Nah, setelah itu saya akan memberikan video bentuk ataupun contoh dari toleransi antaragama umat beragama di Masjid Darussalam Perumnas Klender, Jakarta Timur. Berikut adalah cuplikan videonya.
Demikian cuplikan video kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu membersihkan rumah ibadah di Masjid Darussalam Perumnas Klender, Jakarta Timur, guna untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Kristen. Nah, harapan saya dari video tersebut adalah untuk supaya bisa menginspirasi kita agar bisa menjaga toleransi antar umat yang beragama dan juga kerukunan antar umat yang beragama ataupun umat sesama. Sekian video yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.